Selamat datang di sesi pertama. Nama saya Arnold dan saya akan menjadi instruktur Anda. Chatbots adalah program komputer yang dapat berbicara dengan manusia. Berbicara di sini bisa berupa teks, gambar, emoji, tombol-tombol, ataupun widgets yang dapat berinteraksi dengan orang. Akan tetapi, intinya adalah Anda melakukan percakapan. Jadi, sebuah chatbot sebenarnya terlihat seperti ini. Jika seseorang bertanya, "What is your name?" Hal pertama yang terjadi adalah bot mencoba mencari tahu apa yang sedang dikatakan. Dan saat kalimat tersebut sudah dipahami, maka bot harus mencoba dan merumuskan sebuah jawaban. Untuk melakukan hal tersebut, bot perlu menggali pengalaman atau mungkin jawaban-jawaban sebelumnya agar bisa menghasilkan sebuah jawaban. Dalam chatbot kita, ketika pengguna bertanya, "What is your name?" hal pertama yang terjadi adalah pertanyaan itu akan dicocokkan dengan sebuah template rule yang digambarkan dengan Q. Setelah dicocokkan, kecocokan tersebut akan memicu sebuah respon, dan respon tersebut akan mengambil informasi dari models. Sebuah model dapat berupa sesuatu yang berkaitan dengan dunia nyata atau masa lalu, ataupun pengalaman-pengalaman bot tersebut yang telah Anda masukkan. Jelas sangat sulit bagi Anda sekarang untuk membuat sebuah chatbot yang dapat menjawab topik apapun. Oleh karena itu, dalam kompetisi ini, kita ingin fokus pada suatu topik khusus yang disebut microtopik. Ini adalah bagian yang sangat kecil dari sekian banyak topik yang masih kita bisa bicarakan. Contohnya, keluarga Anda, Singapura, renang, atau kegiatan lain yang Anda suka. Semua hal ini berpotensi menjadi microtopics. Saya ingin Anda melihat sebuah chatbot sebagai sebuah koleksi microtopics. Jadi, sebuah topik sederhana, katakanlah renang, dapat dipecah lebih lanjut menjadi topik-topik yang lebih sederhana lagi. Oleh karena itu, chatbot adalah sekumpulan microtopics tersebut. Ada dua jenis chatbot. Stateless chatbot tidak dapat mengingat masa lalu. Chatbot inilah yang biasanya Anda lihat ketika Anda berinteraksi dengan kebanyakan asisten digital dalam ponsel atau komputer Anda. Di sisi lain, stateful chatbots dapat mengingat masa lalu. Saya akan terlebih dahulu memperlihatkan Anda bagaimana membuat stateless chatbots, karena chatbot ini yang paling mudah untuk dibuat. Kita akan mengerjakan stateful chatbot di sesi kelima dan keenam. Kini, chatbot dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, dalam bidang hiburan, informasi olahraga, penemuan produk ketika Anda ingin menemukan sebuah buku baru atau restoran baru, rekomendasi makanan, dan tentunya gaya hidup serta petunjuknya. Pada sesi pertama, kita akan lanjutkan dengan meluncurkan chatbot pertama kita. Pada sesi kedua, kita akan membahas types, things, dan templates yang merupakan fondasi dasar dari chatbot Anda. Setelah itu, kita akan lanjutkan dengan membahas references dan guides yang diperlukan untuk template yang nyata. Pada sesi keempat, kita akan membahas logging dan debugging yang sangat penting bagi Anda untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam chatbot Anda. Pada sesi kelima dan keenam, kita akan membahas berbagai cara yang Anda dapat lakukan untuk menggambarkan dunia nyata dan juga memperkenalkan statefulness ke dalam chatbot Anda. Sekarang, saya ingin memperkenalkan AutoCAV. Dalam demo ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan platform AutoCAV. Buka peramban web Anda dan masukkan autocaf.io. Anda akan melihat sebuah tombol kunci abu-abu di ujung kanan atas. Klik tombol tersebut dan masukkan username dan password Anda. AutoCAV akan merespon dengan sebuah pesan "Selamat datang" diikuti dengan username Anda. Selanjutnya, klik Labs. Sebuah tab baru akan terbuka. Anda akan melihat serangkaian online labs. Klik Build a Bot 2020. Sebuah pop-up window akan terbuka. Di window ini, klik tombol download yang berwarna hijau. Jika download berhasil, akan muncul tulisan download completed. Selanjutnya, kembali ke tab AutoCAV yang sebelumnya. Klik File Explorer. Ini akan menampilkan seluruh file yang Anda miliki. Anda akan melihat folder BB 2020 yang berwarna biru. Klik dan isi folder akan terbuka. Klik untuk membuka file main.m.
File ini adalah tempat Anda menguji dan meluncurkan bot Anda. Anda akan melihat dua tombol, Test dan Publish. Test menjalankan uji pertanyaan-pertanyaan user. Anda dapat melihat bahwa di sini saya memiliki 3 pertanyaan uji. Klik Tes. Selanjutnya, setelah Anda puas dengan bot Anda dan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan uji yang ada, luncurkan dengan Publish. Tombol ini akan mengeluarkan bot Anda ke dalam Smojo Cloud. Untuk mengakses bot Anda, gunakan tab baru dengan URL app.smojo.org, diikuti dengan username Anda dan nama bot Anda. Anda akan melihat bot Anda muncul, dan Anda bisa mulai berinteraksi dengan bot Anda. Ini adalah akhir dari demo. Sekarang, saya ingin Anda membuka Lab Instructions. Kembali ke tab pertama, klik File Explorer, dan klik Lab Instructions. Bacalah seluruh catatan untuk sesi pertama dan cobalah untuk menjawab soal-soal latihan sesi pertama.